grup WA dan email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di akhir webinar juga akan diinfokan mengenai pendaftaran kelas online dan jadwal camp selanjutnya. Selanjutnya, apakah Mbak Hanifah dan Mas Hafid sudah join? Sudah, Mas. Baik, Mas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai untuk diskusi dan tanya jawab pada sore hari ini kepada Mas Hafid dan Mbak Hanifah. Kami persilahkan. Baik, Mas. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada yang dari jauh nggak ini, Bapak Ibu? Mungkin dari Makassar atau mungkin dari Aceh. Kalau boleh tahu dari mana saja, Bapak Ibu? Timor Leste. Timur Leste, wah, paling ujung. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu silahkan. Kalau jika ada pertanyaan, bisa open mic atau mungkin Bapak Ibu tulis di kolom chat. Seperti itu, Bapak Ibu. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Pak dengan Pak Handian ya. Ya, gimana, Bapak? Ya, gini, mengenai yang anatomy paper, Ya, strukturnya setelah saya, menurut pengalaman saya ketika membaca dan melihat struktur yang ada di artikel-artikel yang dipublikasi, kan tergantung juga karena jurnal-jurnal yang meminta untuk kita harus memenuhi kriteria-kriteria secara struktural. ya, Ada beberapa jurnal yang saya baca dan saya tahu itu kan sempat menyisipkan atau menguraikan juga motivasi atau hasil penelitian dan ada juga menguraikan tabel-tabel atau grafik-grafik untuk bisa menjelaskan dalam introduction selain what is known dan gap-gap yang perlu kita lengkapi. Bagaimana eh, untuk bisa membandingkan karena ada jurnal yang begitu dan ada yang tidak. Bagaimana ya ini sebagai sharing pengalaman antara karena tips-tips yang diberikan ketika kita bandingkan dengan jurnal yang lain tidak tidak teruraikan dalam anatomi yang diberikan oleh Rumus Scopus. Terima kasih Pak. ya, Bapak. Baik, saya akan menjawab, Bapak. Nah, biasanya setiap jurnal itu memiliki apa, berbeda-beda, Bapak, untuk susunannya. Nah, yang dimaksud Bapak itu biasanya ada di literatur review, seperti itu. Ya, Nah, ya, itu sebelum masuk ke metode, jadi di bagian introduction di bawah sendiri, Bapak. Nah, biasanya literatur review atau membandingkan hasil penelitian terdahulu itu ada di introduction bagian bawah, ya, seperti itu. Nah, sebelum Bapak masuk ke metode, ya. gitu. Nah, dan untuk literatur review sendiri itu nanti tergantung jurnal tujuan Bapak Ibu apakah meminta atau tidak, Mhm, seperti itu. Tapi mhm, banyak juga yang tidak meminta biasanya. mhm. Hanya jurnal-jurnal tertentu yang meminta literatur review seperti itu, Bapak. Mhm. Apakah sudah terjawab, Bapak? Eh, Bagaimana yang menyisipkan uraian mengenai motivasi dan hasil yang ditemukan? Karena ada beberapa jurnal yang menguraikan juga mengenai itu di dalam introduksi dan ada jurnal yang tidak menulis eh, skopnya di literatur review tapi disambung dengan introduksi sendiri dan nantinya tidak ada skop mengenai literatur review. Biasanya itu bagian introduction kalau di anatomi paper dari Rumah Scopus itu ada HNW, Bapak. Jadi tujuan penelitiannya Bapak seperti apa, kemudian Ya, ada juga eh, novelty, ya, pembaruan seperti itu. Jadi nanti masuk ke bagian introduction, walaupun tidak sedetail, hanya cukup 1 sampai 2 kalimat saja seperti itu, Bapak. ya, ya. Ya, apakah Bapak sudah
pernah mengikuti kelas online ataupun Sudah saya sudah? online yang 2 jam, yang Oh, 8 dua jam. sudah, dan Ya, ada pengalaman sedikit mengenai ya, publikasi. Dulu publikasi ya, sudah Bapak. empat, Ya, empat ya, dua jadi, book chapter dan 2 artikel. Jadi ya, mm, jadi biasanya akan diulas atau lebih detail lagi ketika nanti Bapak mengikuti webinar yang 750 ataupun yang webinar online ataupun yang offline seperti itu, Bapak, untuk anatomi papernya. Jadi kalau Bapak masih apa ya, ada apa ya, ngawang ataupun mengambang. Nah, nanti biasanya ada di bagian introduction di bagian how and why. Seperti mm. tujuan riset, kemudian ada juga apa novelty. Nah, seperti itu, Bapak. Dan ketika mau menentukan judul menggunakan metode objektif dan signifikan, Ya. eh, kan ada beberapa judul yang harus terdiri dari beberapa variabel. Dan apakah variabel-variabel itu harus diuraikan dalam 5 pertanyaan kunci untuk menguraikan anatomi paper? Nah, jadi biasanya kalau di judul Bapak cari apa yang paling dominan. Nah, seperti itu. Nanti Oh, baru dijelaskan lagi di introduction ataupun metodenya. Seperti itu, Bapak. Jadi iya. kita nggak ambil semua variabel masuk ke judul. Seperti itu, Bapak. Oke. Iya, Jadi nanti dijelaskan lebih detail di metode ya. iya, Bapak. Seperti itu. Kalau misal kita masukkan semua variabel ke judul itu kan mungkin terlalu panjang dan Betul, bahkan nanti betul. biasanya pembaca pun membaca dari judul itu juga sudah pusing sendiri seperti itu. Betul, betul. Jadi intinya konsen di metodenya kalau untuk menjelaskan Iya, yang variabel. iya Bapak. Oke, ya, terima kasih. Iya Bapak. Nah, mungkin kita, Mas mau bertanya, Bapak silakan. bisa dipraktekkankah bagaimana caranya menginput metadata referensi secara manual di Mendeley, Mas? Saya akan demokan Bapak. Izin share screen ya Bapak. Oke. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak? Iya, iya, iya. Pertama kali Bapak membuka Mendeley terlebih dahulu seperti itu. Kemudian arahkan ke sini webinar Kamis. Setelah itu di bagian kiri atas itu ada segitiga terbalik Bapak Ibu. Import. Kemudian di sini ada add entry manually. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bisa memilih uh, tipe dari yang Bapak Ibu mau masukkan. Ada buku, book session, kemudian ke bawah lagi itu ada report, ada statute atau mungkin webpack itu juga ada. Misal kita buku yang masukkan secara manual. Nah, bisa Coba yang kalau buku, Mas. oke, kita memasukkan yang buku. Kemudian Bapak Ibu silahkan tuliskan judulnya. Misal pariwisata Yogyakarta. Nah, misal judul bukunya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu tuliskan autor, penulisnya. Misalnya ini. Oke. Kemudian kalau buku kan pasti ada tahunnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masukkan bukunya, misal 2022. Nah, kemudian Mas, sebentar. ya. Kalau penulisnya lebih daripada satu, gimana? Nah, nanti Bapak tinggal enter bawahnya menulis. Misal Oh, di Billy, bagian outer itu ya? ya, Billy Oh, oke, oke. Faiza. Oke. Nah, ini ada dua author, Pak. Kemudian halamannya, misal ada 200 halaman. Kemudian abstrak, teks, author keyword, itu dilewatkan saja. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke kota. Misal Yogyakarta. Oke. Nah, kalau buku kan kadang ada edisi ya Bapak Ibu. Silakan masukkan edisi ke berapa. Misal
Pertama, editornya siapa? Kalau misal ada editor, contoh Fit, oke. Kemudian publishernya atau yang menerbitkan percetakannya, misalnya apa ya, Mutiara Baru. Kemudian kalau Bapak Ibu mendownload bukunya melalui online, silahkan dicantumkan URL-nya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau buku kan pasti ada ISBN-nya, silahkan Bapak Ibu masukkan. Misalnya satu, kita anggap saja ISBN-nya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih file kalau Bapak Ibu ada e-booknya. Tinggal nanti Bapak Ibu pilih filenya, klik filenya, kemudian di open saja. Kalau Bapak Ibu ada file e-booknya, tinggal Bapak Ibu save. Nah, oke, kita urutkan berdasarkan jam masuk. Nah, jam masuknya jam 3.42. Nah, jam sekarang Bapak Ibu seperti itu. Kalau untuk buku biasanya di publisher emang kosong atau tidak muncul seperti itu. Berbeda kalau Bapak Ibu memasukkan jurnal pasti harus terisi seperti itu. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Apakah sudah paham Bapak atau masih bingung? Iya, iya, jelas-jelas. Nah, Mas, kalau import metadata referensi dari Google Playbooks ada nggak sih, Mas, caranya? Nah, nanti input metadata itu nanti Bapak cari DOI-nya. Nanti Bapak bisa kita add entry manually, kemudian silahkan nanti Bapak cari DOI-nya. Setelah itu Bapak look up. Nah, itu cara memasukkan kalau Bapak ada alamat eh, digitalnya seperti itu. Coba kita contohkan. Anggap saja misal send direct. Oke, kita masukkan. Misal digital marketing. Ini view PDF. Nah, Bapak Ibu bisa cari DOI-nya. Bisa kita copy. Apakah bisa di copy? Copy link address. Oke, kemudian kita masuk ke Mendeley, Bapak Ibu. Kita ke DOI, kita pastekan. Kemudian ada kaca pembesar lookup. Tinggal Bapak Ibu save. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Itu hanya memasukkan berupa metadata saja, tidak ada PDF-nya seperti itu. Berarti kalau di Google Playbooks nggak bisa pakai Mendeley Web Importer ya, Pak ya? Nah, itu juga bisa. Tapi terkadang kalau misal langsung menggunakan web importer, itu biasanya datanya itu tidak masuk semua, Bapak, seperti itu. Terkadang, Iya, betul. Kena ya, ini biasanya di abort sama dia gitu. ya. Jadi lebih valid kalau Bapak Ibu menggunakan DOI seperti itu. Langsung ke alamat digitalnya. Iya, iya, iya. Tapi sayang ya di Google Playbooks itu kadang-kadang kayaknya nggak ada DOI-nya, Mas. Gimana Iya. ya? Nah, kalau Bapak targetnya Scopus, usahakan cari referensinya dari jurnal Scopus, Bapak. Kalau jurnal Scopus itu kebanyakan pasti ada DOI seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, Oke, nanti oke, oke. Bapak bisa mendownload melalui SendDirect salah satunya. Iya, iya, Mas, iya, Mas. Thank you. Terima Iya, kasih banyak. Bapak. Mas Hafid, Iya, ada Bapak. juga yang nggak bisa dibuka itu kan karena harus bayar. Ya, Nah, kalau yang itu nggak bisa dibuka, nggak bisa dimasukkan metadatanya ya. nah, biasanya kalau dia berbayar, Bapak, kita pakai DOI itu ada yang mau seperti itu. Karena kita hanya butuh alamat digitalnya, tapi tidak perlu PDF-nya seperti itu. Kalau Bapak mau mendownload PDF-nya, baru biasanya berbayar. Nanti Bapak bisa menggunakan Skyhub.
Oke, makasih ya. Nah, Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke kolom chat ya Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa. Dari Bapak Juda Klaten. Oke. Pertanyaannya, jika belum punya hasil penelitian, apakah tidak direkomendasikan untuk ikut campur, Pak? Terima kasih. Nah, jadi kalau paling enak menulis jurnal itu Bapak Ibu sudah melakukan penelitian dan sudah mempunyai hasil seperti itu. Karena untuk riset itu kan kita menjual hasil risetnya ya Bapak Ibu, bukan melaporkan riset kalau jurnal seperti itu. Jadi paling enak Bapak Ibu sudah mempunyai bahan, nanti tinggal Bapak Ibu masukkan ke dalam anatomi atau kerangka papernya. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab Bapak dari Bapak Juda? Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Dari Bapak atau Ibu ya ini, subpraktik. Ibu, Untuk Mas pertanyaan, Hafiz, oh Ibu, Ibu, mohon maaf Ibu. ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, kalau saya ingin upload ke jurnal terindeks Scopus, bisa diberikan link atau alamat webnya? Terima kasih. Oke, nah nanti mungkin saya demokan. Nah, kalau Ibu mau terbit ke jurnal Scopus, itu kan nanti banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke scopus.com-nya, scopus.com. Kemudian Bapak Ibu masuk ke sources. Nah, untuk mencari jurnal itu Bapak Ibu tidak perlu mempunyai lisensi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu masuk ke subjek area, misal di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, edukasi sendiri lebih ke psikolog atau ke social science, misal social science-nya. Nah, Bapak Ibu klik saja, kemudian tinggal apply. Nah, di sini terdapat 1812 Bapak Ibu tentang edukasi dari kuartil 1 sampai kuartil 4 seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu pilih mau kuartil berapa, misal 3. Kemudian stepnya jurnal. Nah, tinggal Bapak Ibu apply saja. Nah, yang awalnya 1800 terdapat 284 jurnal tentang education di kuartil 3. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu cek misal paling atas. Oke, open link new tab. Kemudian kita cek Bapak Ibu, coverage base Scopusnya sampai tahun sekarang masih eksis. Oke, di tahun 2024. Setelah itu kalau Bapak Ibu ada syarat tertentu, biasanya guru besar itu kan SJR harus lebih dari 0,15. Nah, ini SJR sudah memenuhi seperti itu. Kemudian kita hanya bisa mengindikasi melalui Scopus Content Coverage, Bapak Ibu. Nah, di Scopus Content Coverage, Bapak Ibu silahkan cek dari kelonjakannya atau harus stabil Bapak Ibu fluktuasinya. Nah, di tahun 2022 39, di tahun 2023 51. Nah, itu kan kenaikannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2024 10. Nah, ini turun karena ini masih ke bulan 10. Nanti kan masih ada bulan selanjutnya sampai Desember Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, misal ini dianggap aman, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam jurnalnya. Bapak Ibu bisa copy ISN-nya, masuk ke Simago JR. Simago Jurnal Ranking. Nah, buka paling atas. Nah, Bapak Ibu silakan paste ISSN-nya. Baru loading. Kita tunggu Bapak Ibu.
Nah, klik lagi namanya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam websitenya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita cari di bagian information homepage. Kita akan masuk ke dalam websitenya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita sudah masuk ke dalam jurnalnya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu cari M-scoop-nya. Apakah cocok dengan kita ubah dulu Inggris. Oke, masih loading Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu kita cari di more apakah ada. Nah, biasanya ada di bagian and scope atau mungkin di about journal itu juga bisa about the journal atau guideline. Oke. Nah, nanti silakan Bapak Ibu cari aim and scope-nya apakah cocok dengan penelitian Bapak Ibu seperti itu. Kalau misal kurang cocok, Bapak Ibu kembali lagi ke Scopus. Maaf, ke Scopus. Nanti cari yang nomor 2. Pengecekannya sama seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu mencari jurnalnya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Terima kasih Iya, Pak Mas iya, Hafiz ya. Ibu. Jadi kan Oke. kalau Ibu mau apa ngupload ke jurnal terindeks Scopus itu kan banyak sekali ya Ibu nama jurnalnya. Nah, seperti itu. Nanti Ibu harus memilih jurnalnya mau kuartil berapa, kemudian terkadang M- MN cukup cocok, kemudian harganya yang tidak cocok, seperti itu Ibu. Boleh bertanya lagi Mas Hafiz Ya, sekalian ini? boleh. Oke. Ini Silakan. saya masih terkendala terkait dengan mau apa? Misal kalau kita mau membuat daftar pustaka itu untuk kalau dari Mendeley itu gimana ya? Mas Hafiz ya bisa langsung begitu. Ya. Kita kan udah masuk ke Mendeley itu. Nah, bisa kita langsung dan dia terurut di daftar pustaka kita gimana? Bisa dipraktekkan Mas Hafiz? Coba Makasih. Ibu, saya cek dulu soalnya ada bermasalah buat saya kelihatannya. Coba. Nah, mohon maaf Ibu, ternyata apa aktivasi dari buat saya itu bermasalah. Mungkin saya akan demokan minggu depan. Saya apa benarkan terlebih dahulu, Pak Ibu, untuk laptopnya. Ya, baik Mas Hafiz. Makasih. Ya, nah nanti Ibu bisa langsung Ibu menggunakan Mendeley apa? Mohon maaf, reference ataupun desktop? Desktop Desktop. Mas Nah, Hafiz. Ya. nanti Ibu silakan masuk ke bagian reference Microsoft Word, kemudian di bagian reference atas. Nah, di situ ada insert citation, Ibu. Insert citation namanya. Nah, nanti Ibu bisa melalui insert citation, go to Mendeley. Nah, Ibu sudah masuk ke dalam Mendeley. Nah, tinggal Ibu cari yang mau Ibu citasi. Tinggal Ibu set saja. Di bagian atas itu ada kutip namanya set nantinya. Apakah kau sudah bisa dipahami? Dicoba dulu Mas Hafiz Ya, ya. atau mungkin Ibu bisa share screen saja biar saya yang pandu. Enggak ini lagi pakai HP ini saya Oh, nggak pakai laptop nanti oke, aja. ya. Nah, makasih ya Hafiz ya. Iya, Ibu. Halo Mas, sore Iya, Mas. silakan Bapak. Yang headline itu Mas Hermansyah. Iya. Halo. Iya, silakan Bapak. Ya, saya mau nanya gini aja kan biasanya kan di dalam apa
lagi-lagi dalam jurnal itu kita ada Ya. minta model, pembuatan model gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, eh, misalnya ada variabel kita, variabel Ya. utama kita, nah, kemudian ada intertwining variabelnya banyak gitu loh ya kan. Apakah memang itu perlu kita buat gambar eh, antara variabel apa terikatnya itu atau variabel bebasnya itu, kemudian ada intertwining variabelnya itu yang cukup banyak misalnya, itu harus kita gambarkan juga gitu, atau kita buat skemanya itu semuanya supaya menggambarkan hasilnya gitu, skemanya itu. Makasih, itu aja mungkin Mas. Ya. Nah, kalau bisa Bapak ada gambar untuk skema itu lebih bagus Bapak, karena itu akan lebih memperjelas daripada Bapak hanya melalui deskripsi. Nah, seperti itu. Biasanya kebanyakan itu pakai skema gambar. Jadi misal variabel X ke Z ke Z, nah itu bersangkutan itu menggunakan apa gambar seperti itu bagan biasanya. Itu lebih memudahkan nantinya Bapak. Nanti ditambahkan dengan Bapak eh, menyantumkan deskripsinya seperti itu. Hmm. Oke, baik. Baik, Ya, terima kasih Mas. ya Bapak. Semisal nanti variabel Bapak banyak atau mungkin bisa dipecah jadi beberapa paper, itu malah lebih bagus Bapak. Daripada yang Hmm. satu paper tapi kompleks, mending dipecah menjadi 2 atau 3 paper. Seperti itu Bapak. Itu bisa. Nah, oke, kalau gitu itu tidak artinya kan apa itu tidak menjadi masalah misalnya kita takutnya kan begini, ada namanya apa itu apa plagiat sendiri, apa namanya istilahnya itu. Oh ya. Eh, karena tulisannya bisa saja secara tematik tidak lepas dari tema utamanya kan gitu. Nah, bisa saja ada reifikasi, pengulangan dari tema yang utama tadi. Nah, Sementara waktu kan kita hanya mengulas variabel-variabel. Nah, ini menyiasatinya lagi-lagi, menyiasati ini bagaimana? nah, Seperti iya. itu. Misalnya Jadi kita ada itu. tadi ada 5 variabelnya misalnya. Kita jadi pecah yang satu 2 variabel, yang satu 3 variabel. Jadi 2 makalah misalnya. Bagaimana? Nah, jadi nanti tergantung variabelnya, Bapak. Jika variabelnya misal XYZ, nah, XYZ terhadap kenyenyakan tidur. Misal X sama kenyenyakan tidur itu bisa jadi satu paper. Kemudian Z tentang kenyenyakan tidur. Itu kan nanti hasilnya pun pasti berbeda, Bapak. Atau mungkin paper ketiga semuanya itu juga bisa. Dan nanti kalau misal per eh, apa atribut itu sendiri-sendiri itu kan malah lebih enak ya Bapak untuk membuat artikel sendiri daripada biasanya variabel X, Y, Z itu ada sinambungan. Nah, itu kan Bapak harus memecah sendiri kemudian menghitung lagi seperti itu. Nanti kan untuk hasil itu kan juga berbeda Bapak. Jadi variabel dengan apa perlakuannya itu kan pasti mempunyai hasil yang berbeda seperti itu Bapak. Baik, baik. Apakah apakah sudah terjawab Bapak? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas ya. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Dari SJS. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini Bapak atau Ibu ya? Bapak, Oh, dengan izin Ibu. bertanya Iya, ya. Bapak. iya silakan Ibu. Ya. Untuk ini terkait dengan publisher Paris, masih Iya. kesulitan dalam hal pembacaan dari gambaran yang didapatkan, misalnya itu kan ada yang mungkin eh, besar, kemudian kecil ataupun jauh, kemudian hubungan-hubungannya. Nah, ini barangkali bisa eh, penjelasannya seperti apa sih hubungan antar eh, bulat-bulat yang jauh, kemudian kecil dengan yang lebih besar gitu. Misalnya eh, mencari tentang danger sign obstetric dengan knowledge ataupun attitude suami begitu.
Mohon pencerahannya. Ibu lebih mencari referensinya atau gimana Ibu? Mohon maaf. Referensi ya. Referensi. Jadi ya, ya, tapi di sini belum paham untuk pembacaannya, cara membaca dari hasil yang telah kita cari di Publish or Perish itu eh, belum paham begitu Pak. Gambaran Ya, dari apa ya, overload apa itu ya, atau density itu. biasanya kalau misal gambar ada keterangan deskripsinya Ibu. Ap- Apakah tidak ada deskripsinya Ibu mengenai gambarnya? Ya misalnya, ya misalnya di situ ada education, kemudian Ya, ada apa namanya, eh, male atau suami begitu ya, tapi letaknya tuh jauh gitu. Dan misalnya di tengah itu ada yang besarnya ya, bulatan besar itu misalnya di eh, metode atau mungkin di implementasi. Nah, itu belum paham untuk pembacaannya, Pak. Sebetulnya seperti apa? Kemudian kan itu ada terhubung-terhubungnya ya. Hanya ya kita Ibu. tuh ya Nah, hanya tahu yang- sekilas kalau yang semakin jauh itu katanya semakin sedikit atau apa gitu ya Pak ya. Yang membahas tentang itu. jadi nanti tergantung skemanya atau mungkin apa terhubungannya Ibu. Misal edukasinya besar, Ya, kemudian di bagian education itu ada panah atau mungkin ya. garis, ada Menghubung ya. apa buletan lagi di dalam buletan Ya, lagi misal ada namanya setelah education mungkin di dalamnya ada kurikulum ataupun nah itu kan masih bersinambungan cuma terkadang ada yang apa ya lebih dekat ke edukasinya ada yang jauh nanti biasanya tergantung dari skema tabel atau apa yang ibu lihat seperti itu ibu. ya. Jadi kita kan ini Pak mau mencari sebetulnya katanya kan yang lebih bagus meneliti itu yang masih sedikit ya Pak ya, yang masih sedikit hasil penelitiannya. Tetapi Ya, di sini kadang kita kesulitan juga mencari referensi. Kan biasanya kan misalnya referensi misalnya 25, tetapi setelah kita cari di Publish or Perish itu misalnya kok hanya 5, hanya 10 gitu. Jadi kita nah, coba cari lagi itu eh, kemudian mungkin penggunaan keywordnya mungkin ya title-nya itu iya. yang salah juga. Nah, Ya, nanti jadi masih kesulitan di situ untuk penggunaan nanti publish or perish ya. bisa menggunakan Iya, send direct ibu jadi oke. menggunakan mencari referensi melalui send direct. Iya. Nah, jadi malah lebih menyarankan ke Sendirect karena Sendirect itu adalah turunan dari Scopus atau misal turunan anak dari Scopusnya, Ibu. Seperti itu. Nah, itu kalau kita klik misalnya di Scopus itu kan ada apik-nya itu ya, Pak ya. Nah, itu Nah, nanti kita mungkin ya, saya izin share screen, Ibu. Kalau Ibu ya, masih ya, apa belum ada gambaran, oke. ya. Nanti Ibu bisa melalui oke, namanya Sendirect. Ya, ya, Sendirect. Nah, ya. kita open. Nah, setelah itu Ibu bisa memasukkan keyword, misal apa ya, online learning. Ini adalah salah satu mencari referensi, Bu. Kalau Ibu tidak mempunyai akun lisensi Scopus. Nah, Ya, Bapak Ibu bisa tambahkan kutip di depan dan di belakang biar menjadi kalimat utuh. betul. Ya, Kemudian tinggal set saja. Oke, nah terdapat 25.000 kalimat online learning seperti itu atau keyword online learning. Tinggal Bapak Ibu filter ya. 4 tahun ataupun 5 tahun Terima terakhir. Kemudian riset artikel, publication title, kemudian subject area itu bisa dilewatkan saja. Kemudian untuk bahasa atau language, Bapak Ibu pilih English atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa bahasa Spanyol, itu bisa dipilih seperti itu. Kemudian cari yang open access biar Bapak Ibu memudahkan untuk mendownload seperti itu. Yang awalnya 24 atau 25.000 terdapat 3.000 Ibu. Kata online learning. Nah, tinggal nanti Ibu view PDF untuk mendownloadnya. Nah, di kanan itu ada gambar download. Tinggal Ibu
klik saja akan muncul seperti ini. Tinggal Ibu save. Nah, seperti itu Ibu kalau memakai Indirect. SendDirect. Ya, jadi kalau SendDirect itu kan anak turunannya Scopus. Jadi banyak artikel atau referensi dari SendDirect itu yang masih terindeks di Scopus. Coba kita cek Ibu. Oke, kita cek. Nama jurnalnya Computer and Education. Oke, nah, copy, masuk ke Scopus, sources. Kita cek apakah dia terindeks Scopus, Bapak Ibu. Oke, find sources. Oke, coba kita ulang. Komputer and Education. Nah, oke, kita cek. Nah, dia terindeks Scopus, Bapak Ibu. Jadi aman digunakan seperti itu. Nah, kalau bisa, kalau Bapak Ibu targetnya itu jurnal Scopus, usahakan 80-20. 80 referensi jurnal Scopus, 20-nya bebas. Bapak Ibu bisa ambil dari buku, undang-undang, webpack, dan sebagainya. Seperti itu. Hanya 100 referensi ya Pak ya? Gimana Ibu? 100 referensi atau 80%, 20%? 80% Ibu. Harus Untuk referensi untuk dari ketentuan Scopus. Ya, ketentuan kalau jumlahnya apa? Nah, jadi Jumlah untuk minimal. ketentuan jumlah referensi, kalau dari kami itu minimal 30 atau 35 20. referensi, seperti itu. Nah, ada juga jurnal tujuan itu yang membatasi jumlah referensinya. Itu ada juga. Pernah kami menemukan jurnal tujuan itu maksimal sekitar 40 referensi juga ada. Seperti itu, Ibu. Bahkan ada juga yang tidak membatasi sampai 100 referensi itu juga ada. Seperti itu. Tergantung nanti jurnal tujuan Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terjawab, Ibu? Oke, matur sen. Iya, Ibu. Kemudian dari SJS, cara mencari referensi jurnal yang sesuai dengan penelitian gimana ya, Kak? Soalnya jurnal masing-masing kuartil kan juga banyak, makasih. Nah, cara salah satunya bisa menggunakan yang tadi Bapak Ibu SendDirect seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Mas Hafiz, Ya, izin kalau menggunakan Elisit itu untuk mencari kebaharuan, itu seperti apa? Udah pernah ini enggak? Elisit udah pernah ini enggak ya? nah kebetulan Contohnya. saya belum pernah menggunakan Bapak seperti itu. Oh gitu ya. Ya, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang sudah pernah menggunakan tadi? Mas Afid bisa Ya, nanya nih Mas dikit. ya, silakan Eh, Bu. Mas Afid pakai Scopus AI enggak ya? Kalau Enggak. saya tidak Ibu. Eh, Karena saya mau Coba. nanya, saya kan Ya, pakai Scopus yang AI. Itu kan ya, kita kalau nanya, misalnya kita pakai keyword, kita tulis, kemudian kita minta key satu, mereka akan search di situ langsung Scopus dengan kuartil satu. ya. Itu keluar sendiri. Apakah bisa kita pakai referensi itu ya? Itu valid enggak ya? Bisa Ibu. Nanti Ibu Bisa cek ya? saja. Ya, Oke. Nah, cek di nama jurnalnya. Misal Ibu ketika mencari, nanti kan ada sumbernya atau iya. referensinya. Nah, nanti Ibu Hmm. klik sumbernya, kemudian Ibu klik nama jurnalnya. Biasanya akan muncul kuartil berapa. Dia ada di presentil berapa. Jadi Oke. kalau di Scopus itu munculnya bukan kuartil 1, 2, 3, tapi presentil berapa. Sentil ya. Ya Ya, benar. misal 90 atau 75 seperti itu, Ibu. Berarti itu memang eh, saya baru tahu kalau Scopus itu ada AI-nya langsung Iya, di Ibu. aplikasi mereka. Iya, Saya coba-coba buka. Ternyata ada kita minta bukakan iya, Ibu keyword ada. dengan
minta carikan set di situ. Mereka buka di situ berarti valid bener ya Mas ya. Ya, Ibu, cuma nanti Ya. Ibu harus parafase ulang seperti Oke, itu. oke. Iya, karena kan sekarang Turnitin bisa membaca AI ya Ibu. Takutnya Ya betul. Turnitin Ibu sedikit 15%, tapi untuk AI-nya itu tinggi 75% seperti itu. Karena kan zona tujuan yang sekarang itu ada yang tidak memperbolehkan AI seperti itu. Hanya untuk keterbacaan di bagian gambar, grafik seperti itu ada Ibu. Oke, oke Mas. Iya, Ibu. Makasih ya. Iya, Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Halo Mas, melanjutkan pertanyaan yang Ya, sebelumnya tadi tentang send direct itu. Mas. ya, Ini kepikiran juga saya kan bisa nggak ada atau ada trik nggak kita manakala kita menggunakan send direct itu tadi kita memilih atau menentukan Q berapa dari makalah yang atau yang tulisan jurnal yang kita butuhkan gitu loh. Kan karena kalau kita menggunakan itu kan dia secara acak aja tuh muncul tuh. Dan kita harus mengecek satu-satu gitu kan. Nah, berbeda kalau kita menggunakan Scopus yang berlangganan gitu kan. Jadi sejak awal sudah kita bisa tentukan. Jadi misalnya kuartil sekian. Nah, maka yang akan keluar semuanya di kuartil itu gitu. Tinggal kita hanya menentukan saja memeriksa DR-nya berapa dan teman-temannya kan gitu. Nah, dengan menggunakan send itu bisa nggak seperti itu? Supaya kita maksud saya itu menghemat waktu juga gitu loh. Kalau kita ya, ngecek satu-satu itu kan ya, agak lumayan juga. sama seperti itu. Ya. Iya, iya, iya. Nah, Kita bagaimana itu, Mas? ya, baik Bapak. Nah, untuk saat ini belum ada aplikasi tambahan Bapak untuk Oh mengenai gitu ya. Sentinel itu memunculkan kuartilnya langsung seperti itu. Cuma eh, kalau misal Bapak cari di Sendirect itu kan kelebihannya dia sudah apa ya? Pasti berada di Scopus. Nah, ada Hmm. juga misal Bapak mendownload referensi dari Google Scholar. Nah, itu kan Bapak pasti tidak tahu mana yang dari Scopus, mana yang dari apa Sinta seperti itu. Banyak juga artikel yang berbahasa Inggris, tapi kan masih Sinta seperti itu. Jadi keuntungan menggunakan SendDirect itu Bapak mendownload referensi yang ada di Scopus. Seperti itu Bapak. Cuma nanti untuk kuartil Bapak harus mengecek ke Scopusnya. Sebenarnya itu walaupun Bapak Ibu menggunakan kuartil 3 disitasi itu tidak masalah. Yang penting apa referensinya itu berada di Scopus seperti itu Ibu. Nah, apalagi kalau misal Bapak Ibu baru pertama kali menulis di Scopus, pasti banyak referensi yang dari apa ya, jurnal Indonesia atau mungkin bahkan Sinta seperti itu. Itu banyak. Nah, itu kalau bisa dibuang semua, Bapak Ibu cari referensi yang ada di Scopus seperti itu. Karena Bapak Ibu targetnya Scopus seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedikit lagi. Eh, Pengalaman panjenengan ini ada enggak misalnya begini, menjadi masalah enggak? Misalnya ya, saya menjadi apa sasaran saya misalnya di Q1 misalnya di Scopus Ya, gitu ya. Q1 misalnya. Nah, kemudian karena saya menggunakan Send Direct, kebetulan saya belum punya berlangganan atau aplikasi Scopus itu tadi, ya kan? Nah, oke, Send Direct itu kan turunan dari Scopus semua, kita pastikan gitu aja ya. Nah, ya, kita pastikan begitu. Nah, ternyata yang kita jadikan bahan referensi itu misalnya Q2, Q3, bahkan mungkin ada Q5 gitu ya. Misalnya. Nah, itu ada di pengalamannya itu ada nggak artinya bisa menjadi bermasalah nggak? Misalnya ditolak atau tidak? Kalau kita memasukkan ini ke Q1 misalnya gitu loh. Jadi ya, bahan pertimbangan mereka nggak? ya. Oke. Baik, Bapak, saya akan menjawab. Nah, kalau misal penelitian Bapak Ibu itu umum, pastikan referensinya banyak di Scopus. Berbeda juga kalau misal Bapak Ibu melakukan penelitian dan penelitian Bapak itu masih sedikit di Scopus, seperti itu. Jadi referensinya di Scopus juga minim. Kalau Bapak Ibu memaksakan referensinya harus Q1, Q2, itu kan kesusahan ya Bapak Ibu. Jadi malah kalau Bapak Ibu mencarinya susah atau
novelty-nya tinggi itu adalah yang Bapak Ibu jual. Jadi walaupun referensinya H3, H4, tapi kalau Bapak Ibu novelty-nya tinggi atau pembaruan risetnya Bapak Ibu tinggi, itu juga jadi pertimbangan seperti itu. Apakah sudah Artinya dijawab, Pak? Ya, artinya eh, kalau yang lebih diutamakan bagi kita pemula bahasanya gitu aja ya. ya, Bisa diberikan catatan bagi kita pemula terlalu aja gitu. Lebih dikedepankan sebenarnya novelty. Satu, kedua, sepanjang referensinya itu memang adalah referensi dari Scopus, Q berapapun mungkin itu menjadi pertimbangan yang kedua mungkin ya, berikutnya gitu ya. iya, ya, Itu, Mas. Bapak. Oke, oke, Hmm. terima kasih. Coba bukan apa Iya, kalau kita harus memeriksa satu-satu lagi kan tadi keterbatasan sign direct itu kan ada. iya, Berbeda Bapak. kalau kita menggunakan Scopus yang berlangganan gitu kan. Iya, Bapak. Sejak awal kita sudah bisa melakukan seleksi gitu kan. Iya, Nah, oke, 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 terima kasih, terima kasih. iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Wah, ini ternyata Mbak Hanifah sudah bergabung, Bapak Ibu. Seperti itu. Selamat sore Bapak Ibu, mohon maaf baru bisa bergabung. Sore. Boleh Mbak. Oke. Silakan dilanjut, Mas Oke, Hafid. akan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak, Bapak Ibu. Pak Hafiz, Ya, saya nanya Pak. ya, Enggak, saya tadi silakan. penasaran dengan Mendeley tadi Pak. Saya juga belum ini. Tadi kan Bapak Iya, bilang mau share screen nih. ya, Nyoba ya Pak. Saya belum ya. bisa nih Pak. Nah, mungkin Bapak Atau, mau share screen? ya mulai dari Word aja ya. Ya, Nah ini Mas nah, Kos Pak. oke. Habis itu Nah, gimana Pak? Bapak sebelumnya Bapak menggunakan Mendeley apa? Mohon maaf. Belum ada sama sekali. Oh, belum ada, belum ada. Silahkan Nah, ini masih Bapak kosong. bisa download terlebih dahulu aplikasinya. Oh, oke. Ya, Bapak masuk ke Google Chrome atau mungkin Firefox bisa. Bapak langsung tuliskan download Mendeley Desktop. Download Ya, Mendeley Desktop. Mendeley desktop. Oke. Ya, Oke, Mendeley ya. ya Bapak. Mendeley desktop 1.19 installer gitu ya. Ya, 1.19.8. Nah, oke. Oke. Nanti Bapak akan ada tulisannya yang recommended for your system. Nah, Bapak silakan pilih yang Ya, recommended ini for ya. your system. Oke. Ya, kelihatan nggak Pak? Ini saya lagi download. Bukan ya? Salah ya? Belum, Tidak, belum. iya tidak Mohon maaf. kelihatan Bapak karena ini Oh ya. masih Oh, iya, iya. buatnya Bapak. Salah. Iya Pak, sorry Pak. Mohon maaf. Ini saya lagi download nih Pak. Oh iya, Bentar ya tidak Pak. apa-apa Bapak. Mohon maaf nih, izin. Nah, ini kemudian. Ah, oke, kemudian yes. Yes. Next. I agree. Next, install. Hmm, ini saya mau ikut itu Pak. Cuman mau ngumpulin datanya dulu, dokumennya dulu nih, data-datanya ini. Iya Bapak, biar nanti ketika ikut Bapak sudah apa ya cepat untuk submitnya seperti Iya, itu. betul Pak. Ya, Please move on delete desktop 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 problem file. Terus mendelete desktop. Mendelete. Mas Hafid, iya Bapak silakan. itu saya lupa tadi ya, oh cara apa ya Iya Bapak. mensitasi yang jurnalnya nggak bisa dibuka tuh PDF-nya. Ya, Kan di Mendeley itu ada yang bisa dibuka PDF-nya, ada yang tidak. Nah, kalau yang nggak bisa dibuka PDF-nya tadi itu ngisinya bagaimana? DOI-nya di gimanain tadi? nanti di bagian kiri atas itu kan ada segitiga terbalik ya Bapak. Hah?
Nah, nanti Bapak pakai yang add entry manual, add entry Mm-mm. manually. Kemudian Bapak Ya. akan muncul pop up. Bapak scroll ke bawah Heeh. di bagian katalog IDS. Itu ada Ya. DOI, Bapak. Nanti Bapak pas tekan DOI, tinggal Bapak kata DOI. besar. Nanti di Sebentar, save. sebentar. Iya, Bapak. DOI, DOI-nya kan ada. Ya, Terus, terus dikemanain? di Bapak sudah paste di DOI. Oh, belum. Sebentar. Add, kemudian, nah ini sebentar ya. Ini jurnalnya. Nah, coba Bapak Oke. cari jurnalnya terlebih dahulu, Bapak. Ya sudah, ini DOI-nya sudah saya copy. Nah, Bapak copy. Kemudian add, Nah, kemudian entry manually, ya. masukkan ke DOI. Iya, Bapak. DOI. Oke, sudah saya kopikan. Kemudian Kemudian di Bapak look up atau kaca pembesar. lookup, Ya. ya, Nah, nanti kalau look up sukses dari judul kemudian author itu sudah terisi semua, Bapak. otomatis. Otomatis Ah, kemudian Bapak udah. save. Ah, Tinggal Bapak save saja. save ya. Ya. Oke, berarti ini jadi komplit ya. Ya, nah di situ hanya berupa Hmm, metadata, Bapak bisa langsung mensitasi seperti itu. ya. Ya, Oke, makasih. ya Bapak. Pak Hafid Oke, mau Pak. nanya, Kak, Ini izin, Pak. Yang memunculkan tadi Mendeley udah Oh saya ini ya, Pak. download. sudah, Bapak Setelah itu, sudah ah, login, sudah sudah. ya, sudah Nah, login. coba silakan Bapak langsung masuk ke aplikasi Mendeley-nya, Bapak. Aplikasi ini sudah di Welcome to Ini Mendeley. Bukan. ini bukan Bapak, ini ke dalam websitenya. Bapak buka melalui Windows-nya Bapak atau laptopnya Bapak. Dari ya, gimana caranya tuh? Nah, Ini, mungkin saya share screen terlebih dahulu, Bapak. oh ya, oke, siap, Ini siap. saya share terlebih dahulu. Saya close. Nah, nanti untuk membukanya, kalau Bapak sudah menginstal Mendeley, di bagian Start atau mungkin Start Windows, Bapak tuliskan Mendeley. Nah, di sini ada Mendeley Desktop. Oke, kita buka Mendeley Desktopnya. Ya, ini tampilan dari Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Tampilan dari Mendeley Desktopnya seperti ini. Apakah sudah, Bapak? Biasanya Saya nggak. kalau belum login nanti Bapak login terlebih dahulu. Oke. Pak Hafid sekalian ada di Mendeley, boleh tanya, Ya, silakan Ibu. itu tadi menghadirkan pop-up apa tuh metadata itu eh, memunculkannya gimana ya? Nah, ini Bu. Ibu klik yang segitiga terbalik. Kemudian di sini ada add entry manually. Ya itu kalau entry manual, tapi kalau yang data yang dari yang sudah ada itu biar muncul apa? Muncul pop-up itu gimana? Apa yang mesti diklik? Nah, ini muncul di sebelah kanan ini. Oh, ini. Nah, jadi ini Itu Bu. Ibu klik saja. Biasanya kalau di bagian kanan tidak muncul, di sini ada apa segitiga kecil Ibu untuk memunculkannya. Nah, ini kan misal tertutup Ibu. Di bagian kanan itu ada segitiga segitiga. kecil. Iya. Oh, gitu. Nah, untuk memunculkan metadatanya Ibu. Baik. Terima kasih. Iya. Nah, kemudian kita bisa lanjut lebih dahulu Bapak Ibu. Apa bedanya Scopus sama Simago? Apa ya Mbak? Nah, jadi untuk bedanya dari Bapak Juni Birto, untuk Scopus itu adalah pengindeks. Kemudian untuk Simago itu adalah Simago Journal Ranking atau mungkin yang meranking eh, jurnal melalui citasinya Bapak Ibu, jumlah dokumen. Biasanya jumlah banyaknya citasi dibagi banyaknya jumlah dokumen seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Mas Hafid,
Iya, silahkan, Bapak. Saya mohon maaf mungkin mendahului teman-teman yang di chatnya Iya, ada pertanyaan, tapi ini cukup menarik bagi saya ya, silahkan, Bapak. karena ini jurnal yang kedua ke Q1. Ya, Di jurnal yang saya tuju, dia meminta data saya harus dipublish di Figshare. Figshare, kemudian ada Drive, dan ada satu lagi saya lupa. Nah, pertanyaan saya, apakah data data kita yang dipublish itu sama dengan data eh, in brief? Kan apanya data in brief itu kan seperti jurnal juga, tapi cuman data. Nah, apakah data yang yang diminta untuk kita masukkan di Figshare? Saya lagi mencoba di Figshare iya, dan banyak juga yang harus dikerjakan. Apakah itu punya nilai yang sama dengan jurnal seperti data in brief itu kan? Data in brief itu sekarang sudah masuk ke Q1. Dari Q2 sudah pindah ke Q1. betul. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga masuk data itu juga seperti data in brief itu, ataukah hanya sebagai syarat saja untuk masukkan data kita, artikel kita ke jurnalnya? Nah, oke, Bapak, saya akan menjawab. Jadi, Ya, eh, Bapak bisa apa ya? Baca terlebih detail di bagian author guideline. Biasanya ada ketentuannya, Bapak. Jadi data yang diunggah itu ketentuan dari jurnal atau misal hanya apa ya, pelengkap. Jadi ada juga ketika Bapak Ibu submit itu ada pilihannya. Apakah data dari Bapak Ibu itu bisa disebarluaskan atau hanya data data pribadi. pribadi. Ya, itu ketika submit biasanya ada pertanyaan mengenai data tersebut. Ada juga yang jurnal minta datanya itu diikutkan atau ikut dimasukkan ketika submit itu juga ada. Nanti Bapak bisa cek di bagian author guideline-nya seperti itu, Bapak. Jadi data Ya, tersebut untuk apa? ya, Seperti itu. mengerti, Mas. Ya, Tapi saya belum temukan kira-kira setelah publish untuk umum itu bisa bobot bobot kumnya itu sama dengan data in brief itu. Karena data in brief walaupun data, tapi kan dia masuk kumnya kita juga, ya, publikasi kan. Nah, itu saya belum temukan. Karena baru pertama kali karena diminta, jadi menarik juga ini tertantang untuk publikasi di Q1 ini, Q1 ya, ini sangat betul, betul. sangat tertantang gitu. Saya belum temukan apakah itu juga masuk KUM ataukah hanya sebagai syarat saja kita masuk karena DOI-nya kita copy nanti copy paste di syarat itu, syarat jurnal itu. Iya. Untuk mengenai KUM nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke institusi Bapak Ibu seperti itu. Ya. Oke. Kalau untuk saya ini juga baru pertama kali Iya, benar. ya mengenai apalagi kan KUM biasanya nilai dari apa Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan ke institusinya Bapak Ibu seperti Iya, itu. mungkin ini jadi apa namanya pengalaman juga untuk Iya, teman-teman yang lain. iya. Mungkin Karena memang banyak sekali sudah ribuan juga seperti layak jurnal setelah saya daftar dan masuk layak memang layak benar-benar seperti jurnal. Tapi saya belum temukan masih mencari makanya saya bertanya apakah ini akan bisa digunakan juga untuk mendapat poin gitu. Kan kita udah capek-capek muat data kita kemudian iya bisa Bapak. sama persis dengan data in brief di jurnal data in brief itu. Sama persis, Mas. Cuman saya belum temukan apakah itu bisa dipakai juga enggak. Karena ini pengalaman pertama loh. Iya, nanti coba Bapak tanyakan ke institusi dari Bapak seperti itu. Apakah Oke, bisa? baik, Mas. Iya. Terima kasih. Iya, Bapak. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Hanifah seperti itu. Silahkan Mbak Hanifah. Ya, mungkin jika ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu.
Saya Mbak Hanifah, mohon izin, saya dari Gresik. Izin menanyakan, mungkin bisa menampilkan cara membuka jurnal Finder ya. Kalau kita sudah punya abstrak, sudah punya artikel, nah itu bagaimana untuk menampilkan. Terima kasih. Ngapunten. Baik, jadi nggih, nggih, Bu. Jadi ini cara penggunaan Journal Finder nggih, Bapak Ibu. Saya izin share screen. Oke, kita buka terlebih. Sudah masuk nggih share screenan saya? Ya sudah, Sampun, Mbak. sampun. Ya, nggih. Journal Finder di sini banyak nggih, Ibu. Dari Elsevier, Willy, MDPI, Emerald. Nah, ini bisa kita pilih yang dari Elsevier. Lalu di sini Bapak Ibu bisa memasukkan abstrak jika sudah ada. Nah, kebetulan karena saya belum ada, coba saya akan mencontohkan dari salah satu abstrak. Tinggal kita copy saja, lalu kita masukkan ke dalam enter your abstract ini. Lalu selanjutnya kita find journal. Nah, di sini akan muncul rekomendasi jurnal-jurnal sesuai dengan abstrak kita. Nah, di sini ada 40 jurnal yang direkomendasikan oleh Journal Finder Elsevier. Di sini kita bisa langsung melihat apakah jurnal itu berbayar dan berbayar berapa. Nah, di sini sudah langsung tertera, nggih, Bapak Ibu. Dia $1.000. Lalu untuk estimasi waktunya di Journal Finder juga sudah langsung ditayangkan. Nah, lalu selanjutnya ada juga semisal jurnal tersebut hybrid, ada tulisan open access dan subscription. Berarti di dalam jurnal ini dia memiliki dua pilihan. Bisa kita open access dengan membayar 3.500 ini, atau kita close access dengan no publishing charge. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, Bapak Ibu nanti bisa melihat secara jelas atau membaca secara rinci yang ada di jurnal tersebut. Jadi kita masuk ke homepage-nya, bisa langsung klik yang visit jurnal ini. Nah, ini kita harus membaca secara rinci bagaimana skupnya, lalu bagaimana author guidelines-nya yang harus kita eh, ikuti, seperti itu. Langkah selanjutnya selain itu adalah kita bisa melihat apakah jurnal ini ada template atau tidak. Nah, itu biasanya ada di about ini. Seperti itu. Kalau yang ini, ini maaf, di get for author. Di sini nanti sudah akan tertera bagaimana guideline-nya. Kalau misal ada template yang bisa kita download, itu juga akan sudah langsung tertera seperti itu, Ibu. Apakah ada yang belum jelas, Ibu? Itu udah Tambahan, Mbak. ya, Mbak. Gimana, Pak? Ya, Gimana? yang dari Journal Finder ini udah pasti terintegrasi dengan Scopus ya. Iya, kalau ini sudah pasti di Scopus, cuman kita harus meng-cross-check ulang kalau misal Bapak Ibu ingin tahu dia Q berapa, lalu SCR-nya gimana, gitu. Berapa SCR-nya, kita harus cross-check ulang. Sama yang seperti dikatakan oleh Mas Hafi tadi, kalau sudah dicontohkan, kita bisa copy judulnya, nama jurnal, mohon maaf, lalu kita masuk ke sources yang ada di scopus.com. Kalau untuk tool sources ini, walaupun tidak berlisensi, bisa nggih Bapak Ibu gunakan. Sebentar, agak lama. Mbak Nepa, Gimana Bapak? ya, kalau saya buka scopus.com tapi saya nggak punya license, bisa nggak ya? Buka scopus.com, kalau Bapak tidak berlisensi bisa. Nanti bisa akses di bagian tools yang sources ini Bapak untuk mencari jurnal tujuan. Tapi untuk pencarian referensi belum bisa. Seperti itu. Referensi bisa? Referensi belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Jadi kalau buka scopus.com hanya untuk Meng-cross-check. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari jurnal referensinya di ScienDirect dan
Google Scholar, baru kita cross-check di scopus.com apakah dia masih terindeks Scopus dan Q berapa. Kalau Bapak Ibu menginginkan melihat dia terindeks Q berapa, seperti itu. Hanya untuk melihat saja ya. J, Jadi J, kalau untuk nyari referensi belum belum bisa, bisa. belum Nah, itu bisa. harus memiliki license. Ya, Nah, kalau betul. universitas memiliki license, kita bisa menggunakan itu license-nya Ya, universitas. bisa, bisa. Biasanya kalau universitas sudah berlisensi, dosen biasanya langsung dikasih ya Pak, atau di bagian perpusnya kalau tidak Ya, salah gitu, perpus untuk mungkin ya. mengaktifkan. Mbak, J, J. cuma membantu meluruskan. Jadi itu emailnya Nah, kampusnya yang pakai daftar oh, ke Scopus. J, J, J. Kalau sudah berlisensi, iya. Ya, Jadi tidak Mbak, terhadap perseorangan ya. Gimana? Tidak terhadap perseorangan license yang ada di kampus itu. Jadi hanya untuk emailnya kampus itu saja gitu. J, Kita email bisa yang ada. mencarikan referen yang kita perlukan begitu. J, J. Ya betul Pak, seperti itu. Hmm. Mbak Hafiz, Mungkin ada. nanti saya bisa J. tambahkan ya. Boleh, boleh Bapak, silakan. Ya, jadi yang punya universitas yang punya license itu otomatis, Pak. Yang penting udah langganan, Bapak mau buat apa saja dengan Scopus bisa. Tapi gunakan email waktu daftar, email kampus. Email Ya, kampus. Yang pertanyaan Ibu tadi, Mbak boleh tampilkan yang berbiaya itu, yang yang Journal Finder tadi, ya, yang ada yang biayanya, ya, ini, yang ada biaya. Jadi ada dua pilihan tadi, Mbak, yang ada dua pilihan. ini, Ya, teman-teman, ya, pengalaman saya, eh, biayanya 3530 itu tidak selamanya kita bayar sebesar itu. Nah, karena pengalaman saya, awal saya takut-takut kan mau daftar kok banyak banget gitu, puluhan juta kan. ya, Tapi ya, ternyata kita di Indonesia itu apa ya, kalau mau dibilang negara konservasi ya, jadi salah satu kita masuk dalam kategori yang berbayarnya ada yang sebagian, ada juga yang hanya 25%. Ada yang gratis, walaupun ditulis di jurnal findernya sebesar itu, tapi tidak. Sehingga jangan menjadi momok bagi kita, waduh ini biayanya besar banget. Saya mencoba dan ternyata enggak juga, Bapak Ibu. Coba saja, asal sesuai, apalagi kalau misalnya dia presentasi penerimaan abstrak kita itu berapa persen, coba aja. Walaupun berbayar besar, tapi ada keterangannya. Nanti dia, karena kita di negara kita diklasifikasikan sebagai apa begitu, negara berkembang atau apa. Terus kita bayarnya ada yang memang benar-benar full gratis gitu. Jadi hanya berbagi saja teman-teman. Jadi jangan takut, mencoba dulu. Demikian Mbak. Terima kasih berbagi pengalaman aja. terima kasih Bapak sudah berbagi. Memang kalau untuk jurnal-jurnal yang ber-APC tinggi seperti ini, nggih Bapak Ibu, memang di awal, wah banyak ini, berapa puluh juta gitu nggih. Tapi kalau semisal kita sudah submit dan sudah di tahap accepted, nah pembayaran ini kan biasanya setelah kita publish gitu nggih, accepted gitu nggih, itu kita bisa mengajukan tawar-menawar. Jadi kita, kalau Pak Ji bilang itu posisinya lebih tinggi gitu. Karena kita sudah ada di posisi sudah accepted seperti itu. Nah, nanti ada juga beberapa dari trainer kami pun Pak Jamal dari 60 juta juga tinggal 0 rupiah seperti itu. Jadi kalau Pak Jub kata kalau semisal APC itu hanya angka, jadi menyelesaikannya tinggal dibayar. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, Mungkin jadi bisa tawar-menawar ya, Mbak ya? ya kita bisa Kalau udah tawar. accepted gitu. Ya, J. Kalau sudah accepted itu kita istilahnya kita satu level, bukan satu skor lebih di atas gitu. Kalau setelah submit langsung kita tawar, nah itu kurang baik karena di review aja belum seperti itu. Kok mau menawar gitu. Iya. Ibarat bahasanya seperti itu, J. Mungkin Banyak ada pertanyaan. alternatif. Pengalaman saya banyak alternatif. Kita bisa J, J. tambah penulis, koautor, Ya, salah satu ya alternatif. Banyak, Pak. banyak alternatif. Pengalamannya ya saya coba ternyata memudahkan kita untuk publikasi. Jadi masuk dulu. Yang penting masuk dulu. Masalahnya kita belum mencoba, Mas.
Iya, betul. Yang penting submit dulu, Bapak Ibu. Kita coba menulis sampai selesai, lalu kita submit. Nah, yang penting Persoalan, lagi, ya Pak, persoalan lengkap atau tidak masih kita semua tidak ada yang sempurna. Coba dulu. ya, Ternyata, ya saya beberapa kali mereka mereview, mengedit sendiri gitu, dan sangat membantu kita. Jadi teman-teman jangan jangan ragu, jangan takut, kita coba dulu. Kita semua belajar. Ya, nah terima kasih. ini saya suka dikirimi untuk call for paper gitu misalnya ya. Terus kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa jurnal tersebut katakanlah bukan predator atau jurnal yang seperti apa yang ingin kita ikuti gitu. Gimana cara melihatnya? Ya, biasanya kalau semisal core for paper itu kan biasanya di email gitu Pak atau di WA. Nah, itu bisa kita copy paste kalau semisal dari pengirim itu menampilkan ISSN, nanti Bapak Ya, bisa copy paste, cross ya. check-nya tetap di scopus.com. Kita buka Hmm. scopus.com lalu di bagian sources ini. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, sources ini kan kita semua itu bisa mengakses. Setelah Bapak copy ISSN, di bagian title ini, Bapak pilih yang ISSN. Lalu pas tekan ISSN-nya, find source. Kalau semisal jurnal itu masih ada di sini, masih terindeks Scopus, Bapak pastikan tahunnya. Jadi setelah semisal ini muncul nanti nggih Pak, untuk ISSN-nya muncul, lalu sebentar saya klik untuk kita lihat source detail dari jurnalnya. Nanti di bagian dia terindeks Scopus, tahunnya itu pastikan sudah sampai 2024. Jadi terindeksnya itu tidak di 2023. Tahun Sampai tahun terakhir terbit. terindeks. J, J, setahun terindeknya. Oh, Internetnya kurang bagus kan. iya. Oh iya. Sambil menunggu Mbak, saran pengalaman saya, Gimana Pak? jurnal yang kita mau tuju itu sudah harus cek kepastiannya dulu sebelum kita. Iya, iya, betul, betul, Harus betul, betul. pastikan dulu. Iya, betul, betul. Kita Sebelum harus memulai harus pastikan statusnya dia sampai kapan sehingga tidak betul, betul. merugikan. Karena Bapak Ibu, teman-teman, pengalaman ada yang teman udah selesai ya ternyata apa namanya hilang gitu. Discontinue. Iya, discontinue. Jadi pastikan aja sebelum kita memulai. Betul. Pastikan kalau sebelum oleh karena itu waktu mencari jurnal tujuan, nggih, Bapak Ibu juga harus perhatikan itu dari jurnalnya. Terus Coba saya. template-nya juga harus kita ikuti sesuai dengan itu ya. Iya, iya, betul. Dan juga ada beberapa jurnal, dia itu tidak memiliki template. Jadi kita hanya mengikuti apa yang tertera di author guideline saja, Bapak. Maksudnya dia tidak memiliki template. Template yang bisa kita download kayak gitu, ada beberapa jurnal yang dia tidak memiliki. Oh, terus kalau gitu kita bikin sendiri sesuai. Untuk ya, template-nya nanti Bapak bisa cari di bagian archive-nya mereka, tapi terkadang juga berbeda antara yang ada di archive jurnal dan juga template kita submit itu berbeda. Mungkin bisa pakai template yang basic dulu aja. Cuma nanti kita ikutin dari author guideline-nya, pengaturannya. Bagaimana fontnya, bagaimana hurufnya harus pakai yang apa, citasinya menggunakan citasi apa, lalu format tabel gambar. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal yang dia tidak memiliki template yang bisa kita download, di author guidelines itu sudah diterangkan secara rinci. Seperti itu, Bapak. Bahan Mbak, Gimana, Bapak Bapak? pengalaman saya di jurnal yang saya lagi persiapan kirim dalam proses ya, nggak ada guideline. Oh, guideline-nya nggak ada. Apa sorry bukan guideline. Template. Ya template-nya nggak ada, sorry. Template-nya nggak ada. Jadi mereka suruh kita kirim karena editornya yang nanti mengedit. Itu juga Oh, bisa, gitu. anjing. Ya, Makanya di awal tadi saya bilang, Bapak kita maju saja dulu, kirim dulu nanti betul. persoalannya
mereka sangat membantu kita gitu. Iya, Jadi iya, jangan iya. ragu, harus maju dulu. Jadi kita bikin aja dulu ya Pak ya. Ya, benar. Yang pasti kan kita sering publikasi apakah nasional ataupun internasional. Ya, Iya, seperti itu aja, Pak. Nanti lebihnya mereka yang lengkapi. Betul. yang rapihkan. Iya, mereka yang rapikan. Sangat membantu, Pak. Komunikasi mereka lancar banget gitu. Pengalaman saya sih. Ya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Mbak, J, Bapak gimana? banget Kembali lagi ke sini nggih Pak, search detail nggih. Ya, Nah, jadi kalau semisal Bapak Ibu setelah mencari jurnal tujuan, terus lalu kita klik buat melihat source detailnya, pastikan tahunnya ini years currently itu sampai di 2024. Kalau ini masih 2023, hindarin. Kita cari yang lain ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya yang perlu diwaspada itu di Scopus Content Coverage. Kita lihat dokumen publish-nya 5 tahun terakhir. Apakah mengalami kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan? Kalau seperti ini kan masih aman gitu Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Normal. ya betul, kalau di 2020 500 lalu 2021 1500. Nah, itu kan kenaikannya terlalu banyak. Nah, itu Ya. bisa kita pertimbangkan lagi seperti itu. Izin bertanya, Mbak. Boleh, Ibu? Iya, itu kan coverage Scopusnya kan sampai 24, Mbak. Betul. Itu Betul. kalau untuk tahun 25 itu seperti apa, Mbak? Apakah maksudnya masih aman atau enggak gitu, Mbak? Karena kan ini di sini 2024 aja gitu. Oke. Makasih, Biasanya Mbak. kalau ya sama-sama Ibu, biasanya Scopus itu per tahun nggih untuk mengupdate ini Scopus Years Carlin-nya ini. Kalau semisal Ibu di 2025, tapi sekarang sekarang udah 2025 gitu nggih, Bapak Ibu. Dan di sini masih 2024. Kalau itu bulan-bulan awal Januari Februari itu masih aman. Tapi kalau sudah masuk di pertengahan bulan, ini belum berubah tahunnya. Nah, itu harus kita waspadai. Takutnya nanti seperti yang dikatakan Bapak tadi, sudah masuk malah ternyata discontinue seperti itu. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti nanti kita monitor itu ya, Mbak ya, apa di tengah-tengah tahun gitu ya, Mbak ya. Statusnya Iya, seperti apa iya. gitu ya, Mbak ya. Iya, betul Ibu. J. Biasanya Oh kalau iya. sudah diwaspadai itu di pertengahan tahun itu kalau belum berubah, nah itu harus kita waspadai. Iya, kan masalahnya gini, Mbak. Misalnya, kan kalau di jurnal internasional itu kan masa publishnya lama ya, Mbak ya, prosesnya itu. Kalau kita misalnya publish sekarang, kan di Scopusnya masih sampai 224 gitu. Dan karena proses review dan lain sebagainya kan nanti diperkirakan akan terbit tahun depan gitu, Mbak. Nah, itu takutnya juga itu tadi kena discontinue gitu, Mbak. Jadi seperti apa itu, Mbak? Nah, kita bisa mewaspadainya Dokumen di aja, Mbak. Scopus. Gimana, Bapak? Dokumennya aja. Itu 2024 misalnya. Udah 300-an berarti sampai Desember masih tetap Aman. eksis gitu. J. Dokumennya saja. Jadi kita bisa mengantisipasi di Scopus Content Coverage-nya ini, Bu. Kalau semisal ini 2023 dia terakhir 450, kemungkinan 2024 kan memang masih sekitar segitu. Kalau belum Iya. terlalu naik terlalu banyak, kelonjakannya belum naik terlalu banyak dari 2023 ini, aman berarti. Seperti itu. Iya. Oke, makasih banyak, Mbak. Sama-sama Bu, Ibu. Bu, Boleh tanya, halo, Gimana? mau Mbak? tambahkan saja. Iya, mau Halo, Bapak terlebih dahulu menambahkan? ya, Ya. dalam submit manuskrip tergantung juga reviewer. Karena ada reviewer-reviewer yang sangat-sangat menuntut untuk harus menjawab semua pertanyaannya. Kadang sampai round round 4, beberapa ronde. Dia kalau sampai titik di mana dia sudah menyetujui baru kita publikasi. Jadi gampang-gampang sulit juga tergantung jurnal mana yang kita tujukan. Bukan Betul, mereka, betul. kadang kita juga harus lihai terhadap round-round yang diberikan setiap pertanyaan.
Kalau kita tidak menjawab sesuai dengan permintaan juga berbahaya untuk publikasinya. Iya, betul. Memang tergantung reviewernya mintanya seperti apa. Betul, Bapak. Selanjutnya Ibu tadi yang mau bertanya. Mbak mau tanya, kadang-kadang kan proses review jurnal itu kan ada yang sebentar, cuma 5 hari, ada yang berapa bulan gitu ya. Itu sebenarnya normalnya kalau kita tahu bahwa jurnal itu bagus itu kalau cuma 5 hari atau 10 hari itu memungkinkan nggak ya? Itu tergantung jurnalnya lagi. Kita bisa lihat di archive-nya. Kalau memang jurnal itu eh, biasanya jurnal yang dia itu tiap bulannya terbit itu akan cepat. Untuk dari kita submit terus selalu ada balasan untuk di review itu akan cepat. Tapi kalau dari archive-nya itu dia hanya terbit setahun 4 kali semisal dan itu jumlah terbitannya nggak lebih dari 1.000 per tahun, mungkin kita agak sedikit waspada gitu. Tapi kalau semisal Ibu sudah memasukkan dengan benar, maksudnya masuk ke homepage-nya dengan benar, lalu sudah mensubmit, berarti sudah memang tulisan Ibu atau manuskrip Ibu juga sudah benar masuk ke jurnal tersebut, itu bisa kita, oh berarti ini memang sudah review, waktunya review gitu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu waktu memasukkan ke homepage atau mensubmit jurnalnya itu tidak melalui Scopus ataupun Simago, itu harus kita tanda tanya. Karena takutnya ternyata yang kita masukin adalah cloning. Ada juga beberapa peserta yang baru kemarin masuk langsung ada pemberitahuan LOA kalau tidak salah nih, ya itu. Ya itu harus kita curigai karena kok cepet banget gitu. Biasanya itu sat, 2 minggu sampai 1 bulan untuk proses-proses seperti itu, Bu. Tergantung jurnalnya. Jadi tergantung dalam archive jurnal tersebut. Jangka waktu yang diberikan jurnal itu berapa lama. Seperti itu, Ibu. Mbak mau tanya, Ya, Makasih. sama-sama Ibu. Gimana, Ibu? kalau saya udah nyoba nyari di jurnal Finder tadi, tapi ada Ya, yang impact faktornya kosong, ada yang isi. Itu apa pengaruhnya? impact factor. Heeh. Sebentar, Itu yang impact factor itu maknanya apa? Nanti kalau misalnya kita, oh ini impact faktornya tidak ada, tapi harga dolarnya sedikit misalnya. Itu gimana cara Ini, mengetahui? kalau Apa ini pengaruh impact atau factor, enggak? enggak, Ibu. Jadi kita cuma bisa lihat dari SJR-nya aja mungkin kalau Ibu bertanya ngaruh atau enggaknya itu. Jadi nggak usah kita perhatikan yang impact faktornya ini, side score ini juga. Jadi kita harus hanya perhatikan di waktunya ini dan juga SJR kalau Bapak Ibu memiliki syarat untuk guru besar. Selain itu mungkin kalau di Indonesia belum terlalu memperhatikan kedua hal ini, Bapak Ibu. Dan juga nanti bisa kita lihat di bagian arsipnya, mohon maaf. Itu dengan waktu segini 274 hari ini kita bisa lihat berapa lama time jurnal ini menerbitkan jurnal seperti itu. Itu mungkin hal-hal itu saja yang perlu kita perhatikan dengan detail. Oh, itu 274 hari itu artinya jurnal itu akan terbit ya, bukan akan. Accepted, J. J. Dari pertama, jadi 274 tambah 5 hari yang di depan ini. 279 hari untuk sampai accepted. Dan itu juga tergantung proses kita revisi biasanya. Oh, itu tuh include dengan revisi gitu semua ya. Ya, Iya, benar. betul, betul. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita sudahi nggih Bapak Ibu untuk sharing session pada sore Makasih hari ini. Mbak, makasih Bu Hanif. Sama-sama Ibu, karena mengingat waktu juga sudah jam 5 kurang 5 menit nggih. Mohon maaf jika tadi saya terlambat masuk dan mohon maaf jika semisal tadi Mas Hafid ada kesalahan dalam menjawab atau Mbak menerangkan Hanifah, jelas. apa Gimana Bapak? itu pertanyaan saya tuh boleh dibalas di WA lah ya. Ini Boleh, boleh. saya kan alumni Camp Jogja itu. Nah, udah Oh berapa ya, minggu itu kan nggak bisa pakai yang UNS itu ya, yang oh scopus.com. iya. Nah, itu Ya. apakah saya nggak didaftarkan lagi gitu ya?
untuk ini boleh lanjut ke chat WA nggih, Pak, untuk saya Ya, menerangkan lebih enaknya ya. nggih. Saya kirim nomor Minta izin ke saya. mau WA ke Mbak Hanifah ya. Nggih, nggih, Pak. Sudah saya Ya, kirim nomor saya. matur suwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Setelah ini akan ada Mas Andian yang menerangkan lebih lanjut mengenai bagaimana jadwal camp dan lain-lain. Terima Waktu saya kasih persilahkan Mbak Mas Hanif, Andian. Mas Ya, sama-sama Hafid. Pak J. Terima kasih Mbak Hanifah dan Mas Terima kasih. Hafid Terima kasih banyak. dan Bapak Hanifah Ibu juga. semua yang ikut berdiskusi Semoga bersama Rumah dalam Scopus webinar sharing sore semakin hari ini. Itu sukses yang dan Bu Febri itu Amin. kayaknya maju. bagus tulisan ininya gambarnya ya Bu Febri. Amin. Terima kasih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa berdiskusi lebih Terima lama kasih lagi, banyak. namun Pak tidak Hafid, perlu terima Pak kasih Hanif, Pak khawatir. Hafid. Pak Hanifah. Tidak perlu khawatir untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Untuk Bapak Ibu yang ingin Siap, papernya siap, siap. cepat lolos Scopus, wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Ada dua pilihan program lanjutan, yaitu pendampingan online atau kelas online dan pendampingan offline atau camp. Sudah banyak member Rumah Scopus yang berhasil lolos dalam waktu 6 bulan saja, bahkan kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Saya jelaskan secara singkat. Untuk program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit satu paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus camp di Jogja dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus, Yogyakarta. Dengan hanya membawa hasil riset dan laptop, Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal satu paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan, secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Untuk jadwal paling dekat, camp Jogja pada tanggal 27 September atau Jumat depan dan ada beberapa jadwal lagi yang akan saya tunjukkan setelah ini. Untuk pendampingan offline atau camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan selama 3 hari. Setiap campnya hanya kami batasi 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit satu paper bisa tercapai. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja, namun Bapak Ibu ingin menyelesaikan papernya secepatnya, Bapak Ibu juga bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan kami dampingi secara intensif dengan target minimal bisa submit satu paper di pertemuan ke-8. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik sama seperti camp, namun kami sampaikan secara online dari menetapkan judul, mencari referensi terbaik selain melalui scopus.com sampai dengan persiapan submit paper di pertemuan ke-8. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya, ditonton berulang-ulang pun bisa. Jadi bisa dipelajari selamanya tanpa batasan waktu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk kelas online batch ke-9 akan kami mulai pada tanggal 2 Oktober untuk sesi pertama dan sesi 8 pada tanggal 18 Oktober. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000 dan ada promo menggunakan kupon 20 limited menjadi 999.000 saja. Selama 8 batch kelas online yang sudah kami buka selalu penuh. Mas, itu 999 atau 750.000 tuh di posternya Pak Jo tuh 750.000. Oh, baik Bapak. Untuk 750.000 untuk member baru Bapak. Untuk member baru yang baru bergabung di webinar
terakhir kemarin, mohon maaf. Jadi untuk selama 8 batch sebelumnya, batch kelas online selalu penuh karena kami batasi hanya untuk 40 peserta saja. Dan ini merupakan program baru, jadi member lama pun juga bisa ikut. Jadi 8 batch sebelumnya pasti selalu penuh. Terus bagaimana jika ingin mendaftar? Langsung saya praktekkan pertama masuk ke rumahskopus.com. Kemudian untuk yang online course, saya contohkan dulu online course. Selanjutnya klik tambah keranjang, isi data pribadi untuk mendapatkan diskon menjadi 999.000. Bapak Ibu wajib menggunakan kode kupon 20 limited. Klik terapkan kupon. Maka harga normal 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Selanjutnya isi data pribadi, nomor telepon dan alamat email jangan sampai salah. Selanjutnya klik buat pesanan, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Selanjutnya untuk pendampingan offline atau camp, untuk bulan September ini, minggu depan ada di Bandung, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian untuk bulan Oktober sudah kami jadwalkan untuk di Surabaya tanggal 18 Oktober dan di Tangerang tanggal 25 Oktober. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online dan offline? Silahkan. Halo Mas, Silahkan Bapak. Mas untuk yang apa base camp itu tadi, yang offline itu kan di situ Oke, salah satu anunya fasilitasnya kan kita mendapatkan akun apa Scopus. Scopus itu ya, Oke, yang berlisensi. Nah, pertanyaan saya itu sampai kapan itu Mas? Kita baik Bapak. mendapatkan itu? Apa lamanya atau ada batasan waktu kita dapatkan itu? Baik Bapak. Jadi untuk akun Scopus berlisensi itu seperti yang Pak Jo katakan saat webinar dulu, webinar utama, untuk Hmm, mendapatkannya bisa berlangganan yaitu 1,8 M per tahun. oke. Jadi untuk peserta camp kami berikan fasilitas akun Scopus berlisensi selama 1 bulan, Bapak. Namun ke depannya kami juga akan membuat program baru yang semoga bisa bisa memberikan fasilitas akun Scopus berlisensi lebih lama kepada Bapak Ibu semua. Untuk sekarang, akun Scopus berlisensi kami berikan fasilitasnya selama 1 bulan setelah mengikuti camp, begitu Bapak. Dan itu apa pemberian itu gratis ya? Dalam Betul sama Bapak, oke oke. betul Bapak. Satu Jadi untuk peserta camp otomatis mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi selama 1 bulan, begitu Bapak. 1 bulan setelah kita selesai ikut itu ya hitungannya ya. Betul Bapak. Jadi pas hari pertama mengikuti camp langsung akan kami berikan, kemudian Hmm, berlaku untuk 1 bulan ke depan, begitu Bapak. oke oke. Oke. Nah, baik, Begitu makasih Bapak. Mas. Iya Bapak sama-sama. Ya, Selanjutnya Mas ada Adi. pertanyaan lagi. Silahkan Mas, Bapak, saya Mas, Rosidi Bapak dari Rosidi Purwokerto. silahkan. Saya Halo. kan sudah pernah ini ya, sudah pernah daftar yang online itu yang 750.000 dulu. Cuma saya Oke. belum pernah ikuti yang 8 kali pertemuan. Apa masih bisa ya? Baik Bapak. Untuk pendaftarannya kira-kira bulan apa Bapak? Sudah Atau lama sih ada ikut fest? Baik berapa Bapak. ya? Berarti 4 bulanan apa berarti ya? kelas online yang lama ya Bapak. Iya, iya, iya. Baik Bapak. Jadi untuk kelas online sistem terbaru ini yang kami berjalan baru batch ke-9, kami berikan webinar selama 8 kali untuk pengganti pendampingan Bapak. Jadi untuk kelas online yang terdahulu, yang versi lama, itu mendapatkan pendampingan selama 6 bulan setelah pendaftaran. Hmm. Nah, untuk yang webinar kelas online yang terbaru, sebagai penggantinya akan mendapatkan 8 kali sesi webinar eh, untuk membahas lebih dalam lagi materi-materinya, begitu Bapak. Jadi perbedaannya ada di situ. Jika Bapak ingin melanjutkan kelas lama pun, kelas online lama pun juga bisa. Itu syaratnya harus menyelesaikan semua video. Kemudian di Ya. akhir video di paling bawah nanti ada form untuk pendaftaran pendampingan, begitu Bapak. Oh gitu, iya, iya. Oke. Jadi
di anu lagi ya, buka lagi ya yang video-video itu ya dulu Betul ya. Bapak. Sudah selesai atau belum Bapak? Belum Maksud Pak. saya sama dengan Belum Bapak itu. tadi, Mas. Nggih Ya, Bapak. ya Nggih Mas, Bapak. Mas, nanti saya buka lagi. Iya Bapak, ditunggu Bapak. Mas, Oke. kira-kira kita mau hubungi siapa untuk yang lama itu? Saya sama dengan Bapak itu. Bisa langsung menghubungi Mbak Natali Bapak yang nomor Mbak. CS Rumah Skopus, Mbak Natali. Oh, oke, oke. Atau Baik. bisa langsung chat dengan admin di dalam grup Bapak. Oke, baik, baik. Oke. Ya, terima kasih. Oke Bapak, Halo Mas, sama-sama. Silakan Bapak Ajat, Mas nggih. maaf mau tanya, ini tadi Bapak kan di Agus. share itu ada kegiatan di Solo ya, Nggih Bapak. itu yang 27 29. Betul. Nah, Minggu depan. kebetulan kan gini Mas, saya kan dari Solo. Nggih. Kebetulan sebenarnya daftar untuk tanggal 20 besok di Jogja. Barusan Nggih. ada notifikasi untuk yang tanggal 20 itu di cancel, di reschedule di tanggal 27. Nah, Betul. misalkan 27-nya itu saya ngikut yang di Solo bisa ya? Bisa Bapak. Bisa Oh, menghubungi iya. Mbak Natali nanti untuk Oh. pindah ke camp di Solo, begitu Bapak. Oh ya, karena tadi saya sebenarnya sudah bayar dan sudah Nggih. siap mau berangkat besok, tapi di cancel jadi tanggal 27 ini saya lihat Nggih. 27-nya ada di Solo ya udah, ya ya Nggih ya. Bapak. Baik Oke, Bapak. terima kasih. Nggih, Oke. sami-sami Bapak. Mas, izin bertanya. Silakan Ibu. Ya, untuk camp itu kan kita didampingi ya untuk sampai Scopus Nggih. terbit. Nah, biasanya kalau nerbit Scopus itu kan ada biaya lagi. 4 juta Nggih. itu sudah tercover biaya buat publish nggak? Atau cuma camp pendampingan aja sampai submit? Baik Ibu, untuk biaya camp selama 4 juta belum termasuk dengan biaya publish Ibu. Nah, nanti untuk biaya publishnya nanti bisa kami dampingi untuk mendapatkan harga yang paling murah begitu Ibu, seperti yang dibahas Mbak Hanifah tadi. Begitu Ibu. Biasanya berapa ya? Tadi saya agak ketinggalan. Baik Ibu, untuk biaya publish itu tidak bisa dipastikan. Ada yang berbayar, bahkan ada yang gratis Ibu. Begitu Ibu. Jadi untuk range harganya saya belum bisa memastikan, namun akan kami dampingi semaksimal mungkin untuk mendapatkan biaya yang lebih miring begitu Ibu. Oh iya iya iya, baik baik. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Mas, maka saya Mas, tutup. Nggih, nggih, silakan Bapak. untuk member baru yang tadi yang 750 itu, apakah bisa di offline kan atau gimana gitu? Atau Oh, cuma online doang semua? untuk promo Bapak kelas online hanya berlaku untuk kelas online saja Bapak. Untuk camp belum ada diskon untuk member baru begitu Bapak. Baik, baik, Mas, Mas. Terima Oke, kasih, Mas. siapa Pak? Sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Mas. Silahkan Bapak. Nah, saya kan gini Mas, saya kan ikut kelas yang kelas yang Online. bukan Mas, sebelum yang online tuh ada lagi yang bisa akses 15 video. 13 video. Nah, Oke, ya Bapak. nah eh, itu kan saya istilahnya kemarin itu nggak bisa akses, kemudian udah lapor ke kemarin ke Mbak Natali Kak. Iya, betul. Nah itu nggak dikirim pasportnya Mas. Jadi saya tuh sudah Oke, Pak. bayar 750 tapi nggak bisa menikmati apa-apa kemarin, nggak bisa nonton 15 lessonnya itu. Baik Bapak, dengan Bapak Arifin, boleh Nah, saya minta nomor WA-nya Bapak? 081352 081352 nah 1839 1839 081352 1839 17. 17. Nah, 08 081352 Oke.
183917. 17. Baik Nah, Bapak Arifin nanti waktu saya ikut Nggih. camp di Jogja udah saya laporan ke Pak Jo, katanya udah diurus Mbak Natali, tapi saya coba tuh kok nggak ada dikirim ininya Baik Bapak. paspornya. Nah ya, Baik tolong Bapak, Mas. Ah, setelah tolong ini Mas. nggih Bapak, setelah ini Makasih nanti banyak. akan kami update untuk username sama passwordnya Bapak. Mohon ditunggu. Mas nanya Mas, Silahkan Ibu. eh, kalau udah submit itu biasanya berapa lama ya publishnya dan apakah yang sudah ikut-ikut camp biasanya publish ya, dijamin publish ya? Baik Ibu, untuk biasanya yang sudah ikut camp itu 6 bulan itu sudah publish Ibu. Bahkan ada yang lebih cepat Ibu. Jadi kurang dari 6 bulan sudah publish Ibu. Sudah banyak Hmm. member Rumah Scopus yang berhasil publish setelah mengikuti camp di Rumah Scopus Ibu. Untuk kami sarankan jika ingin lebih cepat, kami sarankan untuk mengikuti camp karena sudah lebih banyak alumni camp yang berhasil eh, menembus Scopus dibandingkan dengan peserta kelas online. Karena kalau camp itu memang pendampingannya lebih intensif, targetnya 3 hari bisa langsung submit, kemudian ada pendampingan selama 1 tahun. Harapannya selama 1 tahun tersebut kami bisa mendampingi dari submit, revisi sampai dengan publish, Ibu. Begitu, Ibu. Gitu ya, makasih Mas. Oke. Dan Mas, kalau literatur review gimana Mas? Apakah kemungkinannya itu lebih besar yang penelitian atau yang literatur review gitu? Kalau literatur review, berapa jurnal sih maksimal referensinya? Baik, Ibu. Kalau untuk detailnya, Ibu, untuk teknisnya saya belum bisa menjawab. Nanti bisa langsung ditanyakan ke trainer atau bisa Oh, ya. ditanyakan di admin di grup, Ibu. Ah, Begitu, Ibu. oke. Kalau ada kan camp di Pekanbaru, bisa nggak? Bisa, Ibu. Biasanya jika ada 10 peserta dari kota tertentu, misalkan dari Pekanbaru, Ibu dan teman-temannya dari Pekanbaru, rekan-rekannya bisa mengundang Pak Ju untuk datang mengadakan camp minimal 10 peserta, Ibu. Begitu. Bayarnya tetap 4 juta itu. Betul, Ibu. Oke, 10 minimal Begitu. ya. Oke. Betul, Ibu. Makasih ya, Mas. Iya, Ya. Ibu, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi yang 4 juta itu, Ya, ya, Mas, ya. yang 4 juta itu misalnya kami ada 10 orang. Yang 4 Ya. juta itu sudah termasuk biaya transportasinya Pak Juat dan penginapannya atau Betul, Ibu. Jadi 4 juta sudah 4 juta bedanya kalau di luar Jogja itu tidak termasuk dengan penginapan, Ibu. Kalau di Jogja sudah termasuk dengan penginapan. Jadi 4 juta sudah termasuk dengan biaya trainernya Pak Jo dan lain-lain, Ibu. Jadi bayarnya cukup 4 juta saja begitu, Ibu. Oh gitu, ya ya. Iya. Oke, oke, makasih Mas. Iya, Ibu, sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang Ya. masih stay sampai akhir. Saya Andian sebagai moderator. Mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.